tahun 2024-2025 resmi kurikulum Merdeka ini semuanya melaksanakannya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Sudah dari meja penjelasan ya, jangan harus ya. Maksudnya ini, biar kalau ada apa-apa itu penjelasan bisa. Dan nanti saya edit. Pengembang kurikulum harus sudah terbentuk. Siapa tim pengembangnya? Kemudian apa yang harus mereka lakukan harus sudah di-SK-kan. Yang ketiga, kalau perlu teman-teman yang nanti mengajar kelas 7 siapa saja itu sudah terencana, sudah diplot mulai awal Juni nanti. Meskipun mundur penjelasan, tapi mau tidak mau 11 Juli kan sudah tahun pelajaran baru. Anyway, kita tuh harus mengikuti alur kurikulum di dinas pendidikan maupun nasional. Kalau tidak salah, kalau tidak ada perubahan, tahun pelajaran di tahun baru itu tanggal 11 Juli. Kalaupun mundur itu 18 Juli. Nah, penjelasan nanti milik salah satu. Kalau pengen rada mundur 18, tapi kok mosok yang kancane mulai sekolah lain mulai 11 kok tidak 18, tapi tidak apa-apa. Namanya aja KTSP ya. Kurikulum terserah sekolah ya mbak apa ini orang sampai yang harus sekolah ya mbak, tapi ada aturannya, yang penting terpenuhi ya. Baik, sampai di sini Pak. Penjaringan kelas 7 mandiri berubah. Ustazah dia Pak, tidak ada mandiri syariah ya. Baik ya, ini juga ojo spam gue yang batin aku anaknya itu persis aku orang itu nyodok bener. Oh. Tapi kan dia tahu ganteng ya. Dulu itu pernah ganteng ya. Ini yang pas waktu umur 25, saya kan baru guru 4 tahun. Saya jadi PNS itu 22 tahun, 21 lebih sedikit belum ada 22. Terus jadi PNS guru. Gue mulai itu kelas itu lah, aku dulu kelas 2 kelas 3 ya, gudi-gudi, aku seneng aja nyurati aku, pede ya, nyurati masih jalur di Singapura, baik, nanti ini tak terangkan nanti ya, ini dulu, kok tidak stres dengan lama lah, opsi itu sudah disiapkan sekolah, sebentar, nah, yang penting hari ini saya ingin penjenengan itu menjelajahi googling. Minimal mengerti dulu kulit-kulitnya dari nama sampai gelegeri seperti apa. Setuju ya? Umpama kita itu mau masuk pesawat terbang, naik pesawat terbang sebelum take off, kita kan harus tahu pesawat terbangnya namanya apa. Kira-kira nanti jam berapa berangkatnya. Terus cara masuk ke pesawat terbang itu bagaimana? Lewat mana, mana sih? Umpama pesawat terbang tuh kira-kira kalau sudah tahu penerbangannya pesawat itu berwarna apa, umpama. Terus nanti di sana waktu masuk ke pesawat terbang itu harus bagaimana? Itu ngerti. Nah, anggap saja IKM atau KM ini, kalau saya mengatur KM berarti kurikulum merdeka. Itu sebagai kapal terbang yang akan kita masuki, yang kita akan di dalamnya. Itu harus paham dulu ya, harus paham dulu. Pertanyaan tadi saya sudah dijawab. Di dalam KM ada istilah implementasi, berarti penerapan kurikulum merdeka. Di dalam KM itu ada yang namanya penerapan profil pelajar Pancasila. Nah, ya paham itu. Ustazah paham belum? Sudah pernah baca belum? Belum. Nah, mulai hari ini harus selalu buka
akun belajar.id. Sudah tabungan belum? Sudah punya belum? Sudah belum? Yang belum harus diaktifkan. Minta caranya bagaimana, nanti sharing dengan beberapa teman di swasta yang lain. Kalau saya ngajari itu ya terlalu lama. Jadi yang baik itu setiap guru memiliki satu akun yang untuk bisa belajar berbagai hal. Karena kita guru, penjenengan di pendidik, maka harus punya akun belajar.id. Yang sudah punya siapa? Yang sudah punya Mas Iqbal. Nah itu dibuka, nanti banyak sekali ilmu-ilmu baru terkait dengan KM misalnya. Kalau pakai internet nanti bisa di-download, minimal itu setelah di-download terus diunggah di Google Drive kita, nggak usah di file atau di Google Drive. Atau kalau sudah tanpa download pun nggak apa-apa, tapi berusaha belajar. Baik, di kurikulum Merdeka itu nanti ada yang namanya P5. Daftar absennya mana? Saya biar manggilnya itu gampang. P5 itu apa, Ustazah Ida Faikotur Rahma? Nah, aku ngerti singkat lirik karena tadi pas. P5 itu singkatan dari apa? Orang teori. Cara aku beda ngerti. Yang harus ngerti itu berarti kan orang tak terangin. Nah, di kurikulum Merdeka besok begitu Bapak Ibu. Penjenengan itu jangan sampai menerangkan dulu sebelum bertanya. Tadi kan saya belum menerangkan. Saya tanya dulu. P5 itu apa? Bu Ustazah Ida. Kalau tidak tahu saya beritahu. P5 itu singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dalam implementasi kurikulum Merdeka tidak lepas yang namanya P5. Dan nanti suatu saat harus belajar P5 itu seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, kapan, oleh siapa. Menurutku dipelajari tidak hanya 1-2 minggu, bahkan bisa 1 sampai 2 bulan Bapak Ibu. Mosok Pak? Iya. Tapi yang penting kenal dulu bulet-buletnya ya. Terus nanti di sana ada P5. Sudah ya? Baik. Yang kedua, istilah yang ada di sini nanti penjenengan di dunia kurikulum Merdeka, penjenengan harus mengenal yang namanya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran apa itu? Terus kalau saya mengatakan terus berarti bisa juga Ustazah. Di dunia kurikulum Merdeka, di dunia pasti kalau bicara kurikulum Merdeka maka tidak lepas yang namanya capaian pembelajaran. Pertanyaan saya, what is the meaning of capaian pembelajaran? Di sini sih ada kompetensi dan karakter yang dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Pertanyaan saya, kalau di KTSP itu namanya apa? KD, gitu. Yang satu lagi? Sebelum KD? KI. Jadi penjenengan jangan sampai lebih mengatakan stop. Aku sehingga WKI kalau KD ini wis tak analisa dengan kurikulum Merdeka. Sing aku apa nganalisi orang nganalisi KIKD. Kurikulum Merdeka itu orang KIKD. Terus masuk orang, dan soalnya apa? Capaian pembelajaran.
Jadi istilahnya harus dipahami. Penjenengan nanti di kelas 7 harus menganalisis capaian pembelajaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ini yang tadi dikatakan bahwa karena mandiri berubah, perangkat ajarnya itu disiapkan oleh pemerintah. Nah, salah satu yang disiapkan pemerintah adalah capaian pembelajaran. Kalau kemarin namanya KIKD. Capaian pembelajaran ini berlaku untuk 3 tahun, dalam arti kelas 7, 8, 9 itu dalam satu fase. Capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka itu terbagi menjadi fase. Di SD itu ada 3 fase, fase A, B, C. Itu maksudnya tidak aku ngerti. Ini belum tahu ya, pokoknya sebenarnya di rumah dicatat di para orang itu walaupun belum ditelan itu dilihat dulu jajannya apa misalnya. Oh ini fase, ada fasenya. Di SD ada 3 fase, kelas 1, 2 fase A, kelas 3, 4 fase B, 5, 6 fase C. Ini kaitan dengan capaian pembelajaran ya. Capaian pembelajaran itu disingkat CP. Yang dibalik ya, kalau dibalik PC. CP. Di kelas 7, 8, 9 hanya satu fase. Apa namanya? Fase apa kira-kira? Fase D. Fase D. Nah, fase E itu di kelas 11 SMK atau SMA. Fase F itu kelas 11, 12. Dan takkan berakhir. Pak, mosok SMP wong sing gede tak menelo hanya satu fase. Terus gelem ra gelem ngono itu dipelajari. Sehingga kalau capaian pembelajaran itu masih jadi satu, penjenengan di MTMB sekolah atau kalau sendirian sebagai guru mapel tertentu sendirian, ya harus menganalisis sing tak ajarkan yang kelas 7 ini nanti capaian ini, maksudnya itu kompetensi ini ya. Di kelas 8 ini, di kelas nanti dianalisis oleh pemerintah sudah disiapkan. Nanti suatu saat tak kirim ke ibu kepala sekolah capaian atau di browsing sendiri bisa capaian pembelajaran SMP menurut ono di pinter bisa ya. Terus di sekolah ini nanti sekolah harus project. Pertanyaan saya, modul ajar atau modul pembelajaran atau modul project itu kalau di kurikulum KTSP identik dengan apa? Ini guru menyusun modul ajar identik dengan RPP tak boleh ngomong. Jadi kalau di kurikulum kemarin itu RPP. Besok ada nanti lebih atau bahkan orang mengatakan itu terlalu rumah irama atau terlalu. Begini, guyon. Wes beres, aku RPP ini sudah di kelas itu. Jadi guyon kita ya, kita guyon. Nomor kelas itu kira RPP kok gak RPP ya? Bangane kono itu. Aku RPP ini kelas itu sudah jadi. Nah kalau bisa, aku segala pokoknya aku segala komplit. Ya buku kepala dulu lah. Terus di kelas 7 kurikulum Merdeka ada FPP. Masa harus masalahnya namanya dulu gini. Jadi besok di kelas 7 atau di besoknya di kelas 8, 78, besoknya lagi di kelas 7, 8, 9 di kurikulum Merdeka tidak ada RPP. Onane apa? Modul ajar. Modul pembelajaran. Kalau di P5 namanya modul project.
Nah, kira-kira RPP dengan modul ajar itu lebih kalau bahasa apa itu volume atau kapasitas ya. Kira-kira lebih banyak mana kapasitas atau volumenya antara RPP dengan modul ajar, modul pembelajaran? Lebih banyak modul karena modul ini kalau boleh diistilahkan adalah RPP yang plus. Yang ke berikutnya di kurikulum KTSP dulu namanya apa? Kalau di sini namanya alur tujuan pembelajaran. Guru harus menyusun ATP. Ini bentar keterangan. Kira-kira kalau ATP itu maksudnya apa? Kalau di KTSP di Kurtilas. Tujuan pembelajaran. Tujuan. Rencana pembelajaran RPP ya, gantinya modul ajar. ATP alur tujuan pembelajaran itu harus disusun oleh guru. Kalau di KTSP itu identik dengan apa? Equivalen dengan apa? Tujuan pembelajaran. Coba saya ngerti. Ya wes, tambah ya. Kalau di KM namanya alur tujuan pembelajaran, sebenarnya di kurikulum kemarin namanya silabus. Apa? Silabus. Itu sebenarnya oleh pemerintah sudah disiapkan ATP-nya, hanya nanti kita memilih. Nah, ciri khas kurikulum kita terkait dengan materi itu disebut dengan tidak berbasis konten. Betul ya? KM, materi KM tidak berbasis konten. Terus tanda kita itu kontradiksi berlawanan dengan saya sebagai YouTuber. Kalau YouTuber itu berbasis konten, kalau di konten tidak bisa jadi video. Kalau di KM itu tidak berbasis konten. Siapa bisa menjelaskan kira-kira? Bayangannya Mas Lidi. Kok tidak berbasis konten Mas Lidi? Tidak ada video pembelajaran. Ustazah Dewi Arum Budiati. Ya, oh, iya wes. Arum. Yang berbasis bab 1, bab 2. Tidak berbasis konten malah bab 1 yang disingkat apa? Kalau keliru ya. Bab 1 anak-anak yang babi. Ulah, aslinya. Tepuk tangan untuk Ustaz Arum. Nah, maupun Ustaz Ares kesuai ngapalnya jenenge orang biyen kuwi. Aku mulai patang kelas murid ya ora apa biyen. Sampai dari ketemu sampai hari ini itu mama materi. Sehingga dalam KM itu berbasisnya namanya berbasis kompetensi. Berbasis apa? Kompetensi. Mas Dewi, Ustaz, benar ngajar betul? Benar ngajar betul? Mengajar apa? PAI. Berbasis kompetensi itu maksudnya gimana, Ustaz? Ustaz Aris. Sehingga tidak hanya tahu ada itu Allah Akbar, orang kalau ada seru-seru, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Orang kalau ada seru-seru, Allah Akbar. Artinya anak punya kompetensi sesuai teori-teori yang kita ajarkan materi tertentu. Maka di
tidak berbasis konten itu dibarengi dengan istilah materi esensial. Jadi di kurikulum Merdeka itu materi yang disajikan adalah materi esensial. Maksudnya gimana? Ustadz seperti itu. Alfi, materi esensial ini sendiri. Oh iya, saya dengar bingung ya. Akan diterangkan oleh Ustadzah Akiko. Materi yang akan diajarkan di dalam kelas itu materi esensial. Esensi inti. Benar Ustadzah Pojok. Ini esensial inti. Ini. Materi esensial itu yang bagaimana? Materi pokok. Materi pokok. Yang Oh, benar Ustaz. terkenal. Materi esensial yang bagaimana? Ustadzah. Materi yang Materi pokok yang dasar yang penting gitu. wah, itu yang penting itu ya. Jadi tidak mesti pokok, tapi yang penting, yang dibutuhkan, yang sesuai dengan kondisi anak, yang dibutuhkan masyarakat, yang sesuai dengan kondisi sekolah, yang disesuaikan dengan kondisi era zaman. Itu namanya esen. Artinya materi yang penting, penting dalam arti dibutuhkan sesuai dengan kondisi kebutuhan. Maka penjenengan yang pilih materi esensial di SMP ini bisa jadi tidak sama dengan SMP 1 Kendal meskipun itu. Karena di sini anak-anak harus paham tentang agama yang harus memiliki akar yang kuat, agamanya kuat, semuanya berhasil, termasuk basicnya agama. Sehingga materi-materi esensial mata pelajaran ini sedikit berbeda dengan sekolah lain yang umum, yang reguler, yang negeri atau apalagi yang non muslim. Paham ya? Jadi sudah ada beberapa nanti tak tanya lagi ya. Jadi kurikulum Merdeka memotivasi kita sebagai guru, pendidik maupun pengajar, termasuk ibu kepala sekolah itu untuk selalu berinovasi tadi Bu ya, pembelajaran inovasi. Berarti inovatif tadi. Kemudian kreativitasnya harus tumbuh. Penjenengan semua meskipun tidak menjadi pembuat video atau apapun harus menjadi kreator. Meskipun kata kreator itu sebenarnya hanya identik dengan seorang pembikin video yang masuk di YouTube itu namanya kreator. Jadi kalau saya itu the old creator, kreator tua. Tapi saya tak alihkan, bukan the old creator, tapi the success creator. Sukses, amin. Kalau hanya old itu kan kreator itu negatif ya. Tapi jangan sebetulnya isin karo aku. Pak Ali, Pak Suwardi umurnya sampai 6 aku umurnya ke rumah 6 likur. Sebetulnya gawe video kepengawasan, video-video yang untuk manfaat bagi orang lain. Aku tidak mampu ya. Sebenarnya aku punya HP saya jadul dan itu rusak. Memang saya sengaja tidak saya ganti. Saya sampai membuktikan nanti saya sampai monetisasi sampai dapat dolar dari itu. HP yang saya tidak ganti itu Oppo ISO, tidak pakai handycam khusus, itu Oppo ISO. Nah nanti akan saya ternyata tidak harus HP baru, tidak harus dengan alat yang terus Bu Arif itu hanya mengetengahkan apa saja bagian-bagian reproduksi wanita. Menurut terus anak itu berdiskusi kelompok ini namanya kurikulum Merdeka. Terus pertanyaan kedua, jangan suruh gambar ya, kalau gambar susah. Fungsi masing-masing. Setelah menyebutkan nama bagian-bagian terus fungsinya apa. Terus yang lain, punya lebih tahu mana? Kalau saya nggak tahu. Kalau bahasa Inggris, saya dan Mbak Dia tahu. Nah, ketika penjenengan burung peranti, kok anak harus paham, itu kan ada cara minimal 2. Dengan browsing di sini, dengan baca buku, atau 3 yang ketiga adalah mereka sharing dengan satu sama lain atas pengalaman yang dia miliki. Itulah yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka yang itu ada Merdeka Belajar, Merdeka dalam hal berinisiatif, Merdeka dalam mengungkapkan pendapat, Merdeka dalam hal menyimpulkan, Merdeka dalam hal
mengekspresikan. Kesimpulannya di KM itu tidak harus guru itu selalu menerangkan, tapi di sini guru sebagai fasilitator. Dalam KM guru berposisi berkapasitas sebagai fasilitator. Jaringan kuliah fasilitator. Maka hari ini saya sering bertanya, karena apa? Saya akan menerangkan fasilitator, jangan-jangan penjenengan dari soal dulu. Sekarang saya tanya, fasilitator itu yang seperti apa? Guru sebagai fasilitator itu. Yang menengahi. Contohnya, contoh real di kelas ketika kita sebagai guru, terus kita fasilitator itu seperti apa? Penjenengan, terus yang ini. Naila. Apa Ustazah Naila? Itu memberikan pelayanan termasuk ketersediaan fasilitas guna untuk menunjang pembelajaran. Misalnya kalau misalnya saya kan matematika, berarti nanti diberikan kayak alat peraga seperti itu. Iya, guru menyediakan fasilitas. Nah, itu menyediakan. Nah, kalau penjenengan sebagai fasilitator, kalau tadi